Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang makna kalimat kun fayakun yang dulu pernah saya nyatakan, tetapi saya nyatakan hanya sebagai jawaban ringkas atas pertanyaan dari para jamaah yang masih meragukan kepastian yang datang dari Allah. Saya katakan, apapun yang kita rencanakan itu akan mengandung kemungkinan berhasil dan gagal. Tetapi kalau sudah menjadi bagian dari rencana Allah, semuanya pasti berhasil, semua pasti terjadi. Allah itu punya masyiah, punya iradah, dan punya af'al. Dan semua yang diinginkan, dikehendaki, direncanakan, dan dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berhasil mendapatkan sesuatu yang seperti diinginkan oleh Allah. Artinya semuanya itu pasti akan terjadi seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang kurang. Sehingga saya katakan dalam bahasa yang sederhana, selalu ada kepastian dari Allah. Sementara dari manusia dan makhluk Allah yang lain selalu ada kemungkinan. Sebaik apapun perencanaan yang kita buat, tidak akan bisa kita pastikan semuanya berhasil. Sekecil apapun ada kemungkinan gagal. Termasuk yang sekarang ini sedang dirasakan orang, dan seringkali juga dikatakan sebagai sesuatu yang meyakinkan oleh banyak orang. Dikatakan kalau begini pasti begini, kalau begitu pasti begini. Jadi kalau kita sedang mengadakan, selalu ada kepastian dari apa yang kita rencanakan, itu adalah kesombongan. Katakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Siapapun orangnya. Saya punya teman seorang bengkel yang sangat berpengalaman, bengkel motor sangat berpengalaman. Ketika ada orang memperbaiki motornya, dia melihat, dia cermati, lalu dia mengatakan, saya perbaiki ya Pak, insya Allah 2 hari lagi bisa Bapak lihat di sini. 2 hari pasti jadi Pak, insya Allah. Enggak, ini ada kepastian enggak Pak? Saya tidak bisa memastikan, kata dia. Saya hanya bisa berusaha untuk memperbaiki, tapi semuanya saya serahkan kepada Allah. Yang terpenting bagi saya adalah saya harus berikhtiar seoptimal mungkin dengan apapun yang menjadi kemampuan saya, yang semuanya itu adalah pemberian dari Allah yang serba terbatas. Dengan sangat rendah hati, saya katakan tadi, dengan sangat rendah hati dia mengatakan seperti itu, padahal dia itu adalah bengkel yang sudah dikenal banyak orang, hampir tidak pernah gagal untuk memperbaiki motor-motor yang diperbaikinya. Tetapi dia selalu mengatakan insya Allah.
Suatu saat saya pernah berbincang-bincang dengan dia tentang apa yang dia katakan, dia sikapi itu. Dia mengatakan, siapa sih Pak yang bisa memastikan sesuatu itu selain Allah? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi bengkel. Semasa kecil saya itu ingin jadi pegawai negeri. Tapi ternyata meskipun saya sudah sekolah di Fakultas Ekonomi, di lulusan Fakultas Ekonomi di sebuah perguruan tinggi swasta, ijazah saya nggak terpakai. Tapi saya punya ilmu, saya punya keterampilan, saya punya sesuatu yang bisa saya pakai untuk berpikir. Kenapa saya tidak merencanakan sebuah usaha yang bisa saya lakukan dengan keterampilan saya yang terbatas ini? Itu keterampilan untuk membengkel motor. Jadi semasa SMA dulu, dia itu sering menjadi pembantu seorang bengkel di dekat rumahnya untuk memperbaiki motornya. Dia belajar bersama dengan bengkel itu. Dia tidak pernah belajar secara teori tentang motor, tetapi dalam praktek kehidupan dia selalu belajar dan belajar untuk memahami dan mempraktekkan apa yang dia pahami dari pengalaman dia selama dia membantu orang yang menjadi bengkel sepeda motor itu. Dan ternyata keahliannya membengkel itu tinggi sekali, sehingga ketika jadi mahasiswa pun dia masih membengkel dan ternyata sukses bersama dengan orang yang dibantunya itu. Nah, begitu dia itu lulus dari perguruan tinggi, dia coba 2 kali mendaftar di sebuah instansi, ternyata gagal. Lalu dia menyiapkan diri, saya ingin menjadi bengkel sepeda motor dengan perencanaan yang saya buat berdasarkan ilmu manajemen yang saya miliki. Dan yang luar biasa, dia itu hampir tidak pernah terlambat sholat wajib, hampir tidak pernah. Itu berarti ya pernah, hampir, dia selalu disiplin. Ketika membengkel kok menjelang adzan zuhur, dia pamit dulu untuk berwudu dan kemudian melaksanakan sholat zuhur. Di waktu asar juga begitu. Sholat wajibnya selalu dia kerjakan. Bahkan dalam beberapa kali saya menyaksikan dia itu menyempatkan diri untuk sholat duha. Bagi seorang bengkel kan luar biasa. Dan ternyata dengan keyakinan yang tumbuh bahwa semua itu pasti akan terjadi ketika Allah menghendaki, maka dia tidak pernah lupa untuk berdoa, ya Allah berikanlah yang terbaik untukku menurut apa yang Kau kehendaki, karena dia tidak tahu yang terbaik itu apa, dan Allah pasti tahu yang terbaik untuk dirinya. Sehingga ketika dia itu diremehkan oleh orang, seorang sarjana ekonomi kok cuma jadi bengkel, dia tersenyum. Dia tidak pernah meremehkan usahanya itu. Dan sekarang orang-orang melihat keberhasilan dia ketika dia berhasil menjadi seorang bengkel yang sangat laris. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja kata sangat laris itu ukurannya ukuran desa di situ, bukan ukuran bengkel yang hebat. Tetapi hasil dari bengkelnya itu dia sudah bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Dan alhamdulillah, selama dia menjadi bengkel dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu mengatakan alhamdulillah, dia syukuri semua. Nah, para jamaah ilustrasi ini akan saya kembangkan. Di ketika Allah itu merencanakan, pasti rencana Allah itu akan berhasil terlaksana dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada rencana Allah yang akan gagal. Semuanya pasti berhasil. Dan inilah makna kun fayakun yang bisa kita lacak di dalam beberapa ayat Al-Quran. Nah, seringkali orang mengutip kata kun fayakun itu dari surat Yasin, ayatnya ayat 82. Di dalam ayat itu ada rangkaian kalimat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, ayat ini memang salah satu dari ayat yang di dalam rangkaian kalimatnya ada kata kun fayakun. Tapi kalau kita baca di dalam Al-Quran, ada 8 ayat Al-Quran yang di dalam ayat itu ada kata kun fayakun. Ada yang didahului dengan kata-kata wa idza qada amron, lalu kata-kata selanjutnya fa inna ma yaqulu lahu
Ada kata-kata kun fayakun. Ada juga yang tanpa kata-kata aroda, tanpa kata-kata Allah. Ada kata-kata wa amma turabin. Ya, kemudian ada kata kun fayakun itu mengiringi. Ya, kata-kata fayakun itu mengiringi, tetapi selalu terkait dengan Allah. Qala lahu kun fayakun. Jadi kata-kata itu selalu katakan oleh Allah dengan satu rangkaian kalimat kun fayakun. Sehingga ketika saya mencoba untuk melacak tafsir tentang kun fayakun itu, semua terkait dengan masyiah, iradah, dan qada Allah yang tidak pernah tidak terjadi. Semua kejadian yang ada itu adalah bagian dari masyiah, iradah, dan qada Allah. Semua yang akan, sedang, telah terjadi itu adalah bagian dari kehendak Allah. Besok akan terjadi apa, sekarang sedang terjadi apa, dan kemarin telah terjadi apa, itu adalah bagian dari kehendak, keinginan, dan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bukan dari Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semua itu kan tindakan manusia, itu akibat dari tindakan manusia. Iya, kalau kita lihat itu akibat dari tindakan manusia, memang ayatnya bisa kita lacak seperti itu. Kerusakan terjadi pada bumi dan sekitarnya, pada alam ini karena perbuatan manusia. Tetapi siapa yang berkuasa untuk menjadikan manusia itu berkehendak? Siapa yang memberikan kekuatan pada manusia untuk berkehendak? Siapa yang memberikan daya, dan siapa yang mengizinkan manusia berkehendak? Jawabannya cuma satu, Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Semua biidznillah, semua karena izin Allah. Saya masih ingat betul ketika saya diceritai oleh guru saya tentang pasukan gajah yang mau meluncurkan Ka'bah. Di atas kertas Ka'bah akan hancur, tapi Allah berkehendak lain. Dan bahkan kisah-kisah dalam Al-Quran itu memberikan pemahaman pada saya, kalau Allah tidak menghendaki, semua tidak akan terjadi. Api itu bersifat membakar, tapi tidak untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah melindungi. Orang bisa terseret ombak dan tenggelam di laut ketika menyeberang tanpa ada alat yang bisa mengapungkan dirinya. Tetapi Musa serta orang-orang yang mengikutinya bisa menyeberangi laut tanpa rekayasa dari dirinya, tapi karena kehendak Allah. Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan besar yang disebut di dalam kitab tafsir itu adalah ikan sejenis ikan paus. Itu juga bagian dari kehendak Allah. Akal sehat kita mengatakan tidak mungkin. Nabi Ayub sembuh dari penyakit yang oleh para tabib, nah, sekarang dokter, pada waktu itu sudah dikatakan tidak akan bisa disembuhkan dengan pengobatan apapun. Atas izin Allah semua terjadi, dan itulah mukjizat yang datang dari Allah untuk Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Zakaria itu sudah tua dan dinyatakan istrinya sudah tua dan mandul, tapi akhirnya bisa punya anak yang bernama Yahya atas kehendak Allah. Padahal perhitungan di atas kertas tidak mungkin. Sekarang banyak orang yang belum punya anak, masih muda sudah putus asa untuk berdoa kepada Allah. Padahal atas izin Allah, biidznillah, semua bisa terjadi. Istri Nabi Zakaria dikatakan mandul pun bisa hamil dan melahirkan anak.
Dan masih banyak lagi cerita-cerita tentang Nabi Dawud misalnya yang kemarin saya ceritakan. Di atas kertas nggak mungkin dia mengalahkan Thalib. Tidak mungkin bersama-sama Thalib mengalahkan Jalut. Thalib itu punya sikap optimis untuk berperang. Dan ketika melihat Daud yang kecil mau berperang melawan Jalut, dia pesimis. Tapi biiznillah, dengan izin Allah, Daud bisa mengalahkan Jalut. Dan kisah-kisah di dalam kehidupan ini juga memberikan pelajaran pada diri kita yang menurut manusia tidak mungkin ternyata terjadi, yang menurut manusia itu mungkin terjadi ternyata tidak terjadi. Bahkan ada orang yang dengan sombong mengatakan semua pasti terjadi, ternyata tidak terjadi. Semua biiznillah, semua dengan izin Allah. Sehingga ketika saya berdiskusi dengan teman-teman saya mengatakan jangan pernah memastikan sesuatu. Jangan katakan pasti tidak, jangan kita katakan pasti ya, katakan insya Allah, karena semua bergantung pada izin Allah. Dan itulah makna kun fayakun yang saya pahami ketika saya membaca kitab tafsir. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Yasin ayat 82 memang dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya ketetapan Allah, jika dia mengendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, kalau manusia itu tengah pesimis dalam sebuah harapan, maka nasihat yang sering saya nyatakan, yang sering dinyatakan oleh para ulama, orang-orang bijak, yaitu ingatlah kun fayakun. Kalau Allah sudah mengendaki, kalau Allah sudah menginginkan, kalau Allah sudah menguruskan, semua pasti terjadi. Kun fayakun menjadi rangkaian kata yang sering dibawa dalam percakapan sehari-hari, dan kata kun fayakun sangat populer di kalangan umat Islam. Namun tidak banyak yang tahu bahwa kalimat ini memang kalimat yang harus dipahami secara tepat, sehingga kata kun fayakun itu harus dipahami. Kalau Allah berkehendak, semua bisa terjadi, semua pasti terjadi, semua akan terjadi. Jadi sekali lagi, saya menghitung ada 8 ayat Al-Quran yang mengatakan itu di dalam Al-Quran, yang semuanya mengisyaratkan seperti itu. Semuanya mengisyaratkan sesuatu yang pasti terjadi kalau Allah sudah berkehendak. Jadi semuanya pasti terjadi kalau Allah berkehendak. Sehingga maaf, ketika Maryam itu setengah protes, ya Allah ya Tuhanku, betapa mungkin aku punya anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Apabila Allah berkehendak untuk mendapatkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya jadilah, lalu jadilah dia. Ini yang bisa kita lihat dari surah Ali Imran misalnya, ayat 59. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Adam tercipta, dan bagaimana Allah berkehendak menjadikan Adam itu kemudian pada akhirnya punya anak turun yang bernama manusia, yang direncanakan Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Malaikat pada waktu itu heran, karena menurut dalam malaikat tidak mungkin manusia itu menjadi khalifah di bumi, hanya karena ada 2 sifat yang melekat yang menurut malaikat buruk. Suka berseteru, suka menumpahkan darah, suka merusak. Dia itu, Adam dan manusia, anak turunnya itu punya 2 sifat yang melekat yang dikenal oleh malaikat. Suka berbuat kerusakan dan suka berseteru, suka berperang atau menumpahkan darah. Tapi Allah berkehendak seperti itu, dan malaikat hanya bisa sepakat terhadap rencana Allah.
Dan ketika ada orang yang seharusnya mati menurut perhitungan orang, ketika Allah berkehendak untuk menghidupkan orang itu, tidak mati. Dan ketika ada orang yang diperhitungkan akan hidup oleh orang, ternyata mati. Saya masih punya ingatan dengan pengalaman saya ketika saya mendengar orang sakit. Ada orang yang sakit parah, dan orang teman saya sudah di ICU dan dalam keadaan koma. Dan 2 kali itu, yang satu teman saya sama dosen, yang satu mahasiswa saya. Dua-duanya sembuh. Meskipun 3 tahun kemudian teman saya meninggal karena serangan jantung. Tapi yang mahasiswa itu sudah 5 hari koma, 4 hari 5 malam, kata ibu bapaknya. Sembuh. Dan sekarang sudah bekerja. Masih hidup sampai sekarang. Tapi ada orang yang sehat menengok orang sakit, ternyata ia meninggal di rumah sakit karena serangan jantung. Dan ini kejadian yang menurut banyak orang luar biasa. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, tidak ada yang luar biasa. Kalau Allah sudah berkehendak, itu Allah juga akan menentukan. Kita mungkin berhitung dampak dari sesuatu itu baik atau buruk, tapi semuanya tidak akan pasti. Allah menjadikan sesuatu menurut kehendaknya, dan di dalam kejadian itu Allah merencanakan dengan rencana yang luar biasa, sempurna, tidak ada yang kurang. Dan pada saatnya kita hanya bisa mengatakan, itulah bagian dari rencana Allah yang diinginkan dan dikehendaki Allah, dan dikerjakan dan ditentukan Allah tanpa ada kemungkinan kita menghalangi semuanya itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah kenapa ini saya sampaikan? Ini juga terkait dengan persoalan takdir yang seringkali salah pahami maknanya. Takdir itu adalah ketentuan Allah yang sifatnya pasti, sehingga ada orang yang mengatakan qadarullah, karena takdir Allah semua terjadi. Ada takdir Allah yang bisa kita pahami prosesnya untuk menjadi sesuatu, sehingga kita bisa berusaha untuk melakukannya dalam rangka untuk mendapatkan apa yang menjadi ketentuan Allah itu. Sunnatullah itu bisa kita pahami. Kalau kita tidak ingin terbakar, jangan pernah memegang api. Tetapi apakah setiap orang itu pasti terbakar karena api? Nah, itu yang pasti kita paham. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang dikehendaki pada saat dibakar oleh Namrud, tidak terbakar karena kehendak Allah. Apakah laut itu akan menenggelamkan seorang yang menyeberang ketika orang itu tidak punya rekayasa yang baik dan tepat untuk menyeberang? Tidak juga. Dan Musa serta kaumnya sudah membuktikannya. Apakah kita itu lemah? Kita pasti kalah? Tidak. Perang-perang Badar, perhitungan di atas kertas